Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menerangkan tentang multi niat, multi pahala ya, yang sangat penting untuk kita amalkan agar pahala kita lebih-lebih berlipat-lipat ganda ya. Nah, di sini saya akan terangkan dulu cara meraih pahala besar dengan sedikit amal, yaitu satu, dengan mengamalkan multi niat, multi pahala dalam setiap satu amalan. Ya, jadi misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka sebelum membaca Al-Quran kita multi niatkan baca Al-Quran tersebut ya. Nanti ada di bawah sini contohnya, yang ini ya, multi niat multi pahala saat membaca Al-Quran agar pahalanya lebih berlipat lagi, yaitu satu, untuk mendapat pahala setiap hurufnya. Lalu dua, mendapat dengan niat mendapat syafaat ya. Lalu yang ketiga, untuk niat mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Yang kelima, untuk menghafal Al-Quran. Yang keenam, niat untuk meruqyah mandiri, bisa ya. Jadi sebelum baca Al-Quran kita niatkan bacaan kita untuk meruqyah diri kita sendiri ya, dengan niat dengan ditambah niat minta pada Allah agar tidak kesurupan, takutnya ada jin dalam tubuh kita ya. Kalau sudah diniatkan tidak kesurupan, insya Allah nggak akan kesurupan ya, kalau kita merasa takut kalau ruqyah mandiri gitu kan. Lalu nomor 7, untuk mendekatkan diri pada Allah ya. 8, untuk mengingat negeri akhirat. 9, niat mendapat pahala berlipat ganda di Lailatul Qadar misalnya, atau berlipat ganda di bulan Ramadan, atau kalau misalnya lagi di bulan-bulan haram ya kita niatkan agar dapat pahala berlipat ganda di bulan-bulan haram gitu. Lalu nomor 10, untuk niat dapat pahala berlipat di bulan Ramadan ya, barusan ya. Ya, ini adalah contoh praktek bagaimana kita memultiniatkan agar multi pahala juga ya, agar pahalanya berlipat gitu, maksudnya multi di sini ya, di dalam suatu amalan. Misalnya di sini amalan membaca Al-Quran gitu ya. Nah, kita kembali lagi tadi kaedahnya ya, kaedah pokoknya. Tadi sudah nomor 1 ya, poin 1. Yang nomor 2 yaitu cara meraih pahala besar dengan sedikit amal, yaitu beramal di waktu-waktu yang dilipat gandakan pahalanya. Contohnya beramal di bulan Ramadan ya, atau lebih-lebih di malam Lailatul Qadar, karena pahala beramal di Lailatul Qadar itu pahalanya lebih dari 1000 bulan, atau sekitar 80 tahun lebih ya amal tersebut ya. Otomatis bahkan umur kita pun mungkin nggak sampai 80 tahun, tapi kalau kita beramal di Lailatul Qadar, pahalanya itu seperti beramal selama 80 tahun lebih gitu ya, bahkan lebih ya, 80 tahun bahkan lebih dari 80 tahun ya. Itu keutamaan Lailatul Qadar, dan banyak yang tidak tahu waktunya. Waktu Lailatul Qadar adalah dari maghrib sampai adzan subuh gitu ya. Jadi banyak waktunya, tapi waktunya adalah sekitar segitu, bukan waktu siang gitu ya. Dan di salah satu dari 10 malam akhir Ramadan gitu. Lalu nomor 3, dengan mengamalkan amalan yang wajib dulu baru yang sunnah. Jangan sampai kita semangat dengan amalan-amalan sunnah, ternyata yang wajib ditinggalkan. Misalnya kewajiban birrul walidain, atau kewajiban bekerja atau kewajiban mengurus anak, mengurus suami gitu ya. Jadi yang wajib dulu kita amalkan, baru yang sunnah, agar pahalanya lebih berlipat ganda gitu.
Nah, di sini juga diterangkan kaidah atau cara mencari multi niat, multi pahala dalam satu amalan. Kadang kita bingung, niat apa aja ya. Nah, pokoknya kaidahnya adalah semua dalil yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan amalan tersebut, maka dihitung satu niat. Ya, jadi kayak tadi misalnya membaca Al-Quran, ini semuanya sudah ada dalilnya ya, dalil tentang mendapat syafaat jika kita membaca Al-Quran gitu kan, ada dalilnya. Terus dalil mendapat pahala setiap hurufnya, itu kan ada dalilnya ya di dalam Quran atau di dalam sunnah atau hadis Nabi ya. Jadi itu kaidahnya ya. Nah, ini tinggal dibaca sendiri ya tentang multi niat, multi pahala. Saya contohkan di sini banyak, yaitu misalnya pada saat kita sodakoh, ada di sini berapa? 6 multi niat. Masya Allah ya, sangat besar ya. Kalau kita hanya meniatkan misalnya biasanya niatnya untuk menghilangkan murka Allah misalnya. Oh, di sini salah nomor ya. Ini harusnya nomor 7 ya. Ada 7 multi niat sodakoh ya, nggak apa-apa. Itu hanya salah ketik aja. Ada 7 multi niat ketika kita bersodakoh. Jadi jangan hanya satu niat, tapi dimulti niatkan ya. Lalu juga ada di sini multi niat saat menggunakan internet bahkan ya. Jadi jangan sampai nggak diniatin juga. Membuka internet ada 5 niat ya. Lalu saat duduk di masjid ada berapa? Ada 5 niat ya. Lalu niat saat mau ke masjid ya, di sini juga ada 11 niat. Lalu ini juga ada multi niat saat makan dan minum, ada 3 ya. Masya Allah ya, kalau kita niatkan dengan multi niat, otomatis pahalanya lebih berlipat lagi gitu. Lalu di sini ada juga multi niat saat menuntut ilmu ya. Jadi karena satu niat kan pahalanya dilipatkan 700 kali lipat kadang gitu kan, sesuai kehendak Allah ya. Maka di sini coba 700 misalnya, 700 dikali satu niat itu 700. Kalau misalnya di sini 5 niat ya, 5 niat dalam menuntut ilmu, berarti 700 kali 5 gitu ya. Otomatis kita kalikan sendiri. Masya Allah, sangat besar ya pahalanya ya. Seperti itu ya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita cari sendiri, lalu kiaskan ya, kiaskan setiap amalan tersebut, multi niat tersebut pada amalan-amalan yang lain gitu. Misalnya amalan amalan puasa sunnah. Nah, di situ ya tinggal kita cari dalil-dalil yang berkaitan dengan puasa sunnah. Kita niatkan dalil tersebut untuk mendapat multi niat ini gitu ya. Itu cara agar kita praktis ya, sangat praktis meraih pahala besar dengan sedikit amal ya. Mungkin ini saja ya. Semoga berkah ya. Allahumma amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.